Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan yaitu program yang telah kami bikin dengan mengambil dataset yaitu kriminalitas. Sebelum saya menjelaskan, sebelum saya dan teman saya menjelaskan, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardiansyah dengan NIM 2022 31104 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Agila Dwinandar dengan NIM 2022 31103. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu library yang digunakan pada program yang telah kami bikin. Itu ada import Panda, SPD, dan from screen model selection, import trend, test, split, dan from screen Neckboards import pakai metode KNN yaitu makanya dia mengimpor dari yaitu Neckboard classifier atau klasifikasi KNN. Terus ada juga from screen metric dan import import classification report question matrix yang fungsinya yaitu mengimpor pustaka atau library. Yang pertama yaitu Pandas untuk manipulasi data dan yang kedua ada Trend Tile Split yaitu untuk membagi dataset menjadi data latih dan uji. Terus yang ketiga ada Knightboard Classifier untuk membuat model Knares Knightboard. Terus yang keempat ada Classification Report dan Confusion Metric untuk evaluasi model. Tujuan dari library ini yaitu membagi dataset, melatih model KNN, dan mengevaluasi performanya dengan laporan klasifikasi dan matriks kebingungan. Next. Terus pada codingan selanjutnya ada file path yaitu indexkriminalitas.csv dan mengambil datanya yaitu data pd.read.csv. Penjelasannya yaitu digunakan untuk membuka file CSV bernama indexkriminalitas.csv dan menyimpannya ke dalam variabel data sehingga data tersebut bisa diolah atau dianalisis menggunakan Pandas. Next. Terus pada codingan selanjutnya, yaitu di sini kita akan memvalidasi kolom yang diperlukan dengan codingannya sebagai berikut dan juga ada kita memastikan tidak adanya nilai kosong di kolom yang diperlukan. Dan juga kita akan melakukan penghitungan presentasi kriminalitas berdasarkan negara-negara yang diinput. Terus juga ada juga menampilkan nama negara beserta presentasi kriminalitas, yang artinya yaitu menampilkan setiap negara yang terdapat di dataset dan melihat juga presentasinya yang akan melihat hasil dari berapa persen indeks berbahaya atau aman dari setiap negara tersebut. Next. Nah, hasil dari codingan disebut tadi itu sebagai berikut. Yang terdapat daftar negara dengan presentasi kriminalitas di setiap negara tersebut dan terdapat juga presentasinya. Next. Nah, dari codingan tersebut ada juga fungsi dari setiap baris lain codingannya. Yang pertama yaitu untuk memuat file atau membuka file CSV menggunakan Pandas. Jika berhasil, maka tampilan pesan dataset berhasil dimuat. Yang kedua yaitu ada mengecek kolom yang diperlukan, yaitu memastikan file memiliki kolom country dan crime index. Jika salah satu kolom tidak muncul, maka akan muncul pesan error atau codingan nggak bisa dilanjutkan. Terus yang ketiga ada mengecek nilai kosong dengan memastikan kolom country dan crime index tidak ada nilai kosong. Terus selanjutnya ada menghitung presentasi kriminalitas dari setiap negara. Maka hasilnya bakal seperti yang di slide sebelumnya yaitu setiap negara akan memunculkan presentasi hasilnya. Terus yang selanjutnya ada menotalkan semua nilai dari kolom crime index. Terus juga ada menghitung presentasi tiap negara dengan rumus presentasi kriminalitas sama dengan crime index, negara total crime index dikali 100 per teks. Terus ada terus yang terakhir yaitu menampilkan hasil. Jadi seperti yang sebelah tadi
Outputnya itu menampilkan daftar nama negara dan presentasi kriminalitas masing-masing setiap negara. Next. Nah, di codingan selanjutnya yaitu ada kita melakukan penambahan kolom kategori yang memastikan kolom brand index ada di dataset. Untuk penjelasan codingan di atas yaitu berfungsi untuk memastikan bahwa kolom claim index ada di dalam dataset sebelum melanjutkan proses berikutnya. Dan ada juga penjelasannya per tahap. Yang pertama yaitu mengecek keberadaan kolom claim index yang isinya yaitu memeriksa apakah kolom claim index ada dalam dataset yang dimuat di sebelumnya. Terus menangani kesalahan dari codingannya dan jika kolom claim index tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan kesalahan. Kolom grand index tidak ditemukan dalam dataset dan menghentikan proses lebih lanjut. Tujuan dari pembuatan codingan di atas yaitu menghindari error pada proses selanjutnya jika kolom grand index tidak ada di dataset. Codingan selanjutnya itu kita memastikan tidak ada nilai kosong di kolom crime index. Dengan fungsi codingan di atas yaitu yang pertama mengecek nilai kosong, menangani kesalahan. Dengan tujuan memastikan data dalam kolom crime index lengkap sehingga proses analisis atau perhitungan selanjutnya tidak terganggu atau tidak akan mengalami kesalahan, yaitu error. Next. Nah, selanjutnya ini kita akan memastikan tipe data crime index adalah numerik. Dan penjelasan dari codingan di atas yaitu yang pertama kita mengkonversi tipe data ke numerik dengan codingan terdapat di atas dan juga menangani kesalahan. Maksudnya menangani kesalahan di sini kita akan jika kolom mengandung nilai non numerik, program akan menampilkan pesan error seperti kolom crime index harus berupa tipe numerik atau akan menampilkan pesan error. Tujuannya yaitu memastikan semua data di kolom Graph Index berupa angka agar dapat digunakan dalam perhitungan atau analisis berikutnya. Yuk. Terus di sini juga kita akan menentukan threshold, yaitu menggunakan media Crime Index dengan codingannya seperti atas dan berfungsi untuk yang pertama yaitu menghitung median dari dataset dari data Crime Indexnya. Terus juga kita yang kedua menetapkan translate. Nilai median digunakan sebagai ambang batas translate untuk keperluan analisis, seperti mengelompokkan data berdasarkan nilai crime index, misalnya tinggi atau rendah persentase dari tindak kriminal di setiap negara yang diinput. Dengan tujuan menggunakan median ini sebagai translate karena median lebih tahan terhadap outlier dibandingkan rata-rata mean. Jadi kita menggunakan median. Terus codingan selanjutnya itu kita menambahkan kolom kategori. Jadi kolom kategori yang dimaksud ini kita akan melambangkan yaitu dari presentasi kita lihat manakah negara yang berbahaya dan manakah negara yang aman. Dengan fungsi codingan di atas yaitu yang pertama itu menambahkan kolom kategori dimuat menggunakan fungsi apply yang menerapkan fungsi pada setiap nilai di kolom crime index. Yang kedua, kita melakukan logika pengelompokan. Lambda lambda X berbahaya if X translate else aman. Yang artinya yaitu jika nilai crime index lebih besar dari nilai translate, kategori berbahaya diberikan. Yang kedua maksudnya yaitu jika nilai crime index kurang dari atau sama dengan translate, maka kategori aman diberikan. Hasil akhir yang akan muncul yaitu dataset memiliki kolom kategori dengan nilai berbahaya atau aman berdasarkan ambang batas presentasi dari setiap negara tersebut. Yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori untuk analisis lebih mudah. Misalnya membedakan negara dengan tingkat kriminalitas tinggi, yaitu berbahaya atau aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu di sini untuk mengelompokkan data ke dalam kategori. Eh, Kategori aman atau berbahaya berdasarkan nilai crime index dengan menggunakan median sebagai batasnya. Yang terdapat penjelasan lengkapnya yaitu yang pertama menentukan threshold.
yaitu dengan menggunakan threshold sama dengan data crime index ke median untuk menghitung nilai tengah median dari kategori crime index sebagai ambang batas threshold. Yang kedua, menambahkan kolom kategori. Dengan dataset kategori kolom baru ditambahkan ke dataset. Yang kedua, apply lambda X. Terus di sini X lambda X yaitu berbahaya if X threshold else sama dengan aman. Jika nilai crime index lebih besar dari threshold, maka kategori adalah berbahaya. Jika sama dengan atau lebih kecil dari threshold, maka kategori adalah aman. Tujuannya untuk membagi data menjadi dua kelompok negara dengan tingkat kriminalitas tinggi atau berbahaya dan rendah atau aman berdasarkan crime index. Terus di sini codingan di sini untuk konversi label ke bentuk numerik. Kode tersebut digunakan untuk mengkonversi label kategori aman dan berbahaya ke dalam bentuk numerik. Yang pertama, konversi label dengan menggunakan map aman sama, sama dengan 0, berbahaya sama dengan 1. Mengubah nilai kategori menjadi angka, yaitu aman sama dengan 0, berbahaya sama dengan 1. Fungsi map secara otomatis mengganti setiap nilai sesuai dengan pasangan kunci nilai yang didefinisikan. Yang kedua, mengupdate kolom kategori. Setelah pemetaan, kolom kategori yang sebelumnya berisi label teks atau string, sekarang berisi label numerik atau integer. Tujuannya banyak banyak algoritma pembelajaran mesin termasuk KNN hanya bekerja dengan data numerik. Oleh karena itu, kategori teks seperti aman dan berbahaya perlu dikonversi menjadi angka. Selanjutnya di sini untuk memisahkan fitur dan target. Kode di atas digunakan untuk memisahkan data menjadi fitur atau independen dan target atau dependent untuk keperluan analisis atau pelatihan model. Yang pertama itu memisahkan fitur X. X dataset crime index, safety index. Kolom crime index atau safety index dipilih sebagai fitur variabel independen yang akan digunakan untuk memprediksi target. X adalah data frame yang hanya berisi kolom-kolom ini. Yang kedua memisahkan target Y, yaitu Y sama dengan dataset kategori. Kolom kategori dipilih sebagai target atau variable dependent yang nilainya akan diprediksi oleh model. Y adalah series berisi kategori aman atau berbahaya. Tujuannya untuk memisahkan fitur dan target adalah langkah penting untuk melatih model pembelajaran mesin. X digunakan sebagai input data untuk belajar. Y digunakan sebagai output label atau hasil yang akan diprediksi. Selanjutnya, codingan di atas itu membagi dataset 80% data latih dan 20% data uji. Codingan di atas digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji untuk proporsi tertentu untuk keperluan pembelajaran mesin. Eh, Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, fungsi train test split, yaitu fungsi ini berasal dari library scan model selection yang digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian. Yang pertama di situ data latih atau training data digunakan untuk melatih model, data uji testing data digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Yang kedua, parameter penting X data fitur independen yaitu crime index atau safety index. Y data target atau dependen yaitu kategori. Test size sama dengan 0,2 atau sama dengan 20% data akan digunakan untuk uji dan sisanya 80% untuk latih. Terus random state sama dengan 42 menetapkan seed untuk hasil pembagian yang konsisten setiap kali kode dijalankan. Tujuannya memastikan model dilatih dengan sebagai besar data 80% dan diuji dengan sisa data 20% untuk mengevaluasi performa tanpa overfitting. Selanjutnya yaitu di sini membuat model KNN.
Dengan kode di atas digunakan untuk membuat data membuat dan melatih model KNN atau Nextboard. Berikut penjelasannya. Yang pertama, membuat model KNN. Membuat model KNN dengan parameter n Nextboard sama dengan 5 yang berarti model akan menggunakan 5 tetangga terdekat untuk menentukan kategori suatu data. Model me- melatih atau model. KNN fit X train Y train. Model KNN dilatih menggunakan data latih X train sama dengan data fitur, crime index, dan data safety index. Y train data target yaitu kategori berbahaya atau aman. Cara kerja KNN yang pertama menghitung jarak antar data baru dan semua data dalam dataset. Yang kedua memilih N neighbors atau 5 tetangga terdekat dalam kasus ini. Yang ketiga, menentukan kategori berdasarkan mayoritas kategori tetangga tersebut. Selanjutnya, kode yang di atas yaitu untuk mengevaluasi model. Kode ini digunakan untuk mengevaluasi model Blackboard atau KNN menggunakan data uji. Berikut penjelasannya. Yang pertama, melakukan prediksi. Pred sama dengan KNN predict, extend. Model KNN memprediksi kategori aman atau berbahaya untuk data uji extend. Hasil prediksi disimpan dalam variabel YPRED. Confuse metric. Confuse metric atau Y-test atau YPRED. Membandingkan nilai sebenarnya Y-test dengan nilai prediksi YPRED untuk menghitung jumlah true positif atau TP, true negatif atau TN. False positif FP dan false negatif atau FN. Output berupa tabel matrik yang menggunakan kesalahan dan keberhasilan prediksi. Classification atau classification report. Classification report atau Y-test atau Y-pride. Membandingkan ringkasan membanding membandingkan ringkasan evaluasi model meliputi metrik. Prediction akurasi model untuk prediksi kategori tertentu. Recall atau sensitivity kemampuan model untuk menangkap semua contoh kategori tertentu. F1 score atau rata-rata harmonik dari patient dan recall. Support jumlah data aktual untuk setiap kategori. Tujuannya yang pertama mengevaluasi akurasi dan kemampuan model KNN menggunakan data uji. Yang kedua, memberikan informasi apakah model bekerja dengan baik atau memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Ini adalah hasil dari codingan sebelumnya. Selanjutnya akan diambil alih oleh teman saya. Baik, di sini adalah hasil dari output dari codingan yang telah kami lakukan. Yaitu terdapat di sini yaitu conversion matrix yaitu 91017 dan clarification reportnya terdapat yaitu precision, recall, F1 score dan support. Jadi di sini kita bisa melihat yaitu beberapa negara dengan presentasinya terdapat 0 sekian dan 1, sekian. Jadi kita bisa melihat dari setiap negara dari presentasinya yaitu bila tadi 0 itu termasuk ke dalam, coba ke slide selanjutnya Gil. Lagi. Nah, jadi dari hasil outputnya itu kita bisa melihat kalau dari presentasi tiap negara yaitu kalau dia berawalan 0, sekian berarti dia di posisi aman. Sedangkan dari setiap negara bila presentasinya mengalami 1, sekian berarti di negara tersebut berbahaya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami berikan penjelasan dari tahap per tahap codingannya. Jadi program ini
fungsinya yaitu atau hasil insight-nya bakal digunakan oleh Interpol Kepolisian Internasional, yaitu Interpol itu yaitu suatu kerjasama dari setiap polisi antar dunia yang akan melakukan identifikasi dari setiap negara yang mendapatkan kode aman atau berbahaya. Mungkin itu saja yang bisa kami saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Apabila penjelasan kami masih sulit untuk dipahami, kami mohon maaf juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.